Perkenalkan, nama saya Reva Wanggauni, NIM 5021246 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas materi pertemuan kedua, yaitu konsep dasar kurikulum dari MK Telaah Kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, berikut bagian dari konsep dasar kurikulum yang akan saya sampaikan. Baiklah, langsung saja. Bagian pertama yaitu A. Pengertian kurikulum dan telaah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum digunakan pada masa sekarang yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang sesuai dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Bagian B. Prinsip kurikulum. Ada beberapa prinsip secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu produktivitas berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Demokratis berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Kooperatif, prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, efektif dan efisien. Melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. C. Fungsi kurikulum. Kurikulum mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi preventif, yaitu mencegah kesalahan para pengembangan kurikulum, terutama dalam melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kurikulum. Fungsi korektif, yaitu mengoreksi dan membentulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengembangan kurikulum dalam melaksanakan kurikulum. Terakhir, fungsi konstruktif, yaitu memberikan arahan yang jelas bagi para pelaksana dan pengembangan kurikulum untuk membangun kurikulum yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. D. Dasar dan tujuan kurikulum. Dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkat, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. E. Relevansi dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan PPP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi kurikulum, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, penjaminan mutu. Dan itu semua berkaitan dengan standar nasional pendidikan.